sekali lagi, tadi kalau buku ini bilang masalah ngitungnya, tapi masalah pengertiannya. Jadi chapter 3 ini judulnya tentang statistik untuk mendescribe, mengeksplor, dan membandingkan data ya, compare. Intinya kita akan belajar mean atau nilai tengah, mean rata-rata, median nilai tengah, standar deviasi, sama variasi. Tapi yang paling penting di sini adalah katanya adalah standar deviasi. Ini chapter ini masih tentang deskriptif statistik ya. Deskriptif itu artinya mendeskrip itu apa ya? Menjelaskan ya. Menjelaskan menggambarkan ya. Menggambarkan ciri-ciri penting dari sebuah kumpulan data. Nanti ke depan ada inferensial statistik. Nah, ini kalau ada inferensial ini kayak mengambil apa namanya? Semacam kalau datanya A, berarti nanti akan B, gitu loh. Kayak mengeneralisasi. Oh, kalau misalnya kumpulan data A ini rata-ratanya 70, berarti mungkin kelompok sebelahnya mungkin akan sekitar gitu juga. Jadi inference. Part 1 untuk mengukur tengah. Mengukur tengah ada yang 150, ada 160, 165 gitu. Sampai 2 meter misalnya, nggak ada ya 2 meter ya. 1,9 paling tinggi lah ya. Itu kalau dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah biasanya itu yang pertama kita ketahui adalah arithmetic mean. Ini yang biasa kita lakukan ya, udah tanpa sadar kita lakukan. Seperti saya bilang tadi, kalau contohnya tinggi, caranya adalah menjumlahkan semua data anggota sampel, cuman dibagi jumlah sampel. Kalau misalnya datanya ada 10, dijumlahkan yang itu 10-10-nya, misalnya jumlah tinggi badan 150 tambah 160 tambah 160 tambah 160 tambah 165 tambah 170 tambah 170 tambah 170 tambah 175 gitu ya, sampai 10 kemudian dibagi 10. Biasanya dibilang itu average, tapi di sini di statistik bilangnya begini. Beberapa notasi yang kita mesti ketahui untuk di chapter ini. Pertama adalah ini apa namanya? Sigma ya. Sigma adalah jumlah dari seluruh data. Jumlah tinggi badan tadi ya, tinggi badan tadi dijumlahkan, bukan count, bukan jumlah datanya, tapi jumlah penjumlahan datanya. Kemudian ada X. X ini kalau di tinggi badan adalah 160 gitu. Itu namanya X. 170 itu adalah X. Jadi kalau 160 X1, kalau 170 X2, kalau 72 X3 gitu ya. Terus dijumlahkan terus diurutkan gitu. Kemudian N kecil itu adalah jumlah data. Jumlah ya, count. Mohon ya? maaf. Ya. Maaf Pak, share screenan Bapak nggak kelihatan Pak. Masa ya?
Belum Iya Pak, kayak Bapak belum share screen. Oh, saya belum share screen nih. Belum Pak. ya, Pak. Aduh, kok nggak bilang dari tadi? Udah masih menolak. Saya udah berbusa-busa loh ini. Nggak kelihatan dari tadi ya? Udah loh. Oh, gini udah? Nggak ada, Pak. Udah. Ini udah Pak. nih. Udah Pak. Aduh. Deskriptif, inferensial, mengukur nilai tengah. Ini ada pertama arithmetic mean. Biasa dibilang average ya. Tapi kalau di buku ini dia malas bilang average, bilangnya mean. Sigma, X, N kecil, N besar. Kalau N besar itu adalah populasi. Kalau N kecil adalah statistics, N besar adalah populasi. X bar, apa nilai apa namanya? Rata-rata itu bisa dibilang X bar. X bar X dikasih garis di atasnya ya. Itu adalah penjumlahan seluruh X dibagi dengan N-nya, dengan jumlah datanya. Kemudian yang populasi bisa dibilang mu, sama aja sih, cuman dibagi dengan N besar, dengan seluruh populasi. Ini keuntungannya dari nilai rata-rata, maksudnya keuntungannya dibanding dengan median atau modus yang lain ya. Pertama dia cukup reliable, karena biasanya itu kalau sampel itu diambil dari suatu populasi, misalnya populasi mahasiswa tingkat 3 STAN, akuntansi ya. Saya ambil sampel itu dari kelas 5-12, kemudian dari kelas 5-1. Itu kira-kira itu nanti itu rata-ratanya sama. Misalnya tinggi badan itu ya, itu rata-rata nggak beda jauh. Kedua, itu keuntungan lain adalah karena dia menggunakan data yang semua data yang tersedia. Jadi kalau rata-rata itu dia menghitung yang 160, 170, 180. Jadi semua anggota sampel berperan dalam menghitung rata-rata. Nanti nggak begitu untuk untuk modus dan untuk median. Tapi ada kerugiannya. Kerugiannya itu adalah kalau kita nambah satu data yang sifatnya ekstrim, misalnya tinggi badan yang 100 cm gitu, atau tinggi badan yang 220 cm, itu kan data yang ekstrim ya. Kalau ada data ekstrim, nanti rata-rata itu bergeser kan. Jadi sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Kalau nambah datanya masih di dalam nilai maksimal minimal, nilai rata-ratanya nggak bergerak banyak. Kemudian median. Median ini adalah nilai yang di tengah. Kalau ada 5 data, katakanlah ada 5 data, ada data angka 2, 3, 5, 6. Itu mediannya adalah data yang di tengah ya, data ketiga. 3. Kalau datanya 6, datanya ada 6. Mediannya berarti data keberapa? Data ketiga sama data keempat. Misalnya gini, 2, 3, 5, 6, 7.
Berarti data itu kan datanya 6 ya. Berarti data tengahnya adalah data ketiga sama data keempat bagi 2. 3 tambah 5, 8 kan? 8 bagi 2, 4. Berarti mediannya 4. Walaupun angka 4 itu nggak ada di situ kan. Jadi lambangnya bisa dibilang sebagai X tilde. Tilde ya, tilde. Nah, ini dia nggak dipengaruhi oleh extreme value. Biasanya nambah extreme value kan ya mediannya tetap di situ ya. Nggak bergeser, ya bergeser. Kalau misalnya nambah satu data kan dia cuma bergeser satu data ya, cuman bergeser satu urutan. Walaupun misalnya gini, maksudnya gini, kalau tadi kan 23, 5, 6, terus saya tambah 100, itu kan datanya ekstrim banget. Tapi mediannya kan tetap data ketiga sama data keempat bagi 2 kan, 100-nya enggak. Ini data yang sebelum diurut ya, contoh ya, contoh sebelum diurut. Ada dari 54 sampai 110, kemudian di bawah diurut dari paling kecil sampai paling besar. Tengahnya mana? Data ketiga sama data keempat dijumlahkan bagi 2. Jadi mediannya 0,195. Ingat ya, kalau misalnya di data aslinya itu cuma 1 digit, maka mediannya tambah 1 digit lagi, jadi 2 digit ya. Kalau data aslinya 2 digit, makanya mediannya tambah 1 digit. Demikian juga dengan rata-rata. Ya. Ini kan 0,73 sama 1,10 ya. Mediannya kan sebenarnya 0,1, kalau dibulatkan 0,92 ya. Tapi ditambah 1 digit jadi 0,915. Kemudian kalau misalnya jumlah datanya ganjil, gampang ya, tinggal nilai yang di tengah aja. Kemudian ada namanya mood. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah modus ya. Modus, siapa cowok sini yang suka modus? Saya nggak sendirian Pak. ini. Nggak ada. Ada, Pak. Masih pagi Belum udah tahu. bohong. Oh iya. Modal dusta itu. Adalah jumlah data yang tampilnya paling banyak. Jadi kalau datanya 22, 3, 5, 6, maka modusnya adalah angka 2 karena dua kali muncul. Tapi modus ini bisa banyak. Bisa bimodal atau dua modus, atau malah nggak ada modusnya. Semuanya tampil 1 kali atau 2 kali, semuanya sama. Atau multimodal, banyak. Angka 2-nya ada misalnya 22, 33, 55, 6, 7, 8. Itu kan modusnya ada 3. Modus ini istimewanya dia bisa dipakai di nominal data ya. Nominal data tahu kan yang merah, kuning, hijau gitu ya. Nomor punggung gitu. Contohnya yang pertama adalah
modusnya 1,1. Yang kedua ada dua modus 27 sama 55. Yang ketiga nggak ada modus ya, semuanya tampil sekali. Mid-range kita udah belajar kemarin adalah batas atas kurang batas bawah kan ya. Ini contoh di halaman 103. Contoh 5, halaman 103, ada apa jumlah coklat dalam coklat chips ya, dalam cookies. Itu yang paling banyak satu cookies itu punya 26 coklat, paling sedikit punya 22 coklat. Maka mid-range adalah 26. Oh, salah saya. Mid-range ada 26 tambah 22 ya, bukan dikurang. 26 tambah 22 dibagi 2. Maximum value tambah minimum value dibagi 2, mid-range. Kalau range baru maximum value dikurang minimum value ya. Tukar tadi. Mid-range adalah maximum value tambah minimum value bagi 2. Mid-range ini dia sensitif kepada nilai ekstrim. Kalau ditambah satu nilai ekstrim, maka mid-range-nya berubah dengan drastis. Tapi keuntungannya dia gampang dihitung. Merupakan alternatif penghitungan center, menghindari kebingungan dengan median ya. Kalau median itu kan nilai yang diurut, yang diambil tengahnya. Kalau mid-range nilai atas sama nilai bawah dibagi 2. Ini aturannya. Kalau min, median, mid range itu dia nambah satu desimal. Jadi kalau misalnya awalnya itu angka bulat 10, 13, 14, 19, 100, nanti min, median, mid range-nya ditambah satu desimal ya. Jadi katakanlah 50,1. Nah, kemudian kita bicara tentang frekuensi distribution. Ini dari midterm tahun lalu keluar ini. Jadi ngitung distribusi frekuensi. Rata-rata dari distribusi frekuensi adalah sigma, penjumlahan dari frekuensi dikalikan X. X-nya itu apa? Midpoint ya. Midpoint yang mana? Batas atas. Midpoint yang penjumlahan apa yang pengurangan? Dibagi dengan sigma frekuensi, penjumlahan frekuensi. Kita lihat contoh nomor 1, halaman 105. Itu di part 2 halaman lihat dulu di tabel 32 halaman 105 tabel 32. Kelihatan ini ya? Sudah ketemu, Iya, Pak. Udah?
Ya. Iya. Itu yang kolom pertama kan IQ score ya. Kolom kedua adalah frekuensi, kolom ketiga adalah midpoint. Jadi midpoint adalah yang kita pelajari kemarin adalah 50 tambah 69 bagi 2 ya. Ya nggak guys? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kemudian frekuensi kali midpoint adalah 2 dikali 59,5, 3/3 kali 79,5. Oke. Kemudian frekuensi itu di bawah dijumlahkan jadi 78. Frekuensi kali midpoint juga dijumlahkan jadi 7.201,0. Di bagian bawahnya itu ada example 8, contoh 8, menghitung mean dari frekuensi distribution. Oke. Itu kan tinggal sigma fx kan yang kolom nomor 4 ya bawahnya ya. 7.201. Kemudian sigma frekuensi itu 78. Sehingga 7.201 dibagi 78 itu hasilnya 92,3. Lihat kan angkanya kan ya? Ini ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Itu 92,3 itu kalau dihitung dengan menggunakan frekuensi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita hitung satu-satu dari 78 data itu hasil sebenarnya adalah 92,9. Jadi cukup dekat lah ya, atau cukup jauh. Jadi kalau menghitung rata-rata pakai frekuensi, tentu hasilnya beda dengan menghitung rata-rata manual satu persatu ya. Share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kemudian ada weighted mean. Weighted mean ini adalah pakai bobot ya. Misalnya, contoh di sini halaman 106 itu adalah IP ya, IP kalian ya. IP itu kan kalau A kan 4, B 3 ya, C 2, D 1, F 0. Kalau menghitung IP, kalau dia dapat ini contohnya anak ini dia dapat 2A, 1B, 1C ya. Sama 1F. Yang di atas itu adalah apa namanya? Bobotnya dikali nilainya, nilai konversinya. Kalau A kan konversinya 4. Tiga kali 4, 4 kali 4, 3 kali 3, 3 kali 2, 1 kali 0. Bawahnya itu bobotnya dijumlahkan. 3 tambah 4, tambah 3, tambah 3, tambah 1. Jadi hasilnya 43 dibagi 14, 307.
Oh, ini weight-nya berdasarkan ini ya, kredit ya. Weight-nya berdasarkan jambat ya. Ini adalah summary dari yang tadi kita bicarakan. Ada 4 cara mengukur nilai tengah. Pertama mean, kedua median, ketiga mode, 4 mid range. Cara-caranya itu di kotak ungu. Kalau mean jumlahkan semua nilai bagi dengan jumlahnya, dibagi dengan banyaknya nilai. Kalau median itu disusun aja. Kalau modus itu menghitung yang munculnya banyak, dengan kata lain disusun juga ya. Kalau mid range maksimum tambah minimum bagi 2. Kalau median, kalau odd number ya kalau jumlah ganjil yang tengah itu ya. Kalau jumlah genap yang di tengah 2 itu ditambahkan dibagi 2. Kemudian ada di apa namanya? 113 ya. Halaman 112 itu kan ada Beyond Basics ya. Ya, jadi ada apa namanya? Ada topik lanjutan yang sebaiknya diketahui sih. Ada harmonic mean, ada geometric mean, ada quadratic mean. Kalau harmonic mean apa nih? Itu contohnya misalnya di sini adalah kalau kita jalan-jalan misalnya kalian jalan-jalan ke Jogja ya. Jalan-jalan ke Jogja naik mobil. Naik mobil Kijang itu bisa muat 6 orang lah ya. 6 orang. Waktu berangkat kan biasanya senang tuh ya. Misalnya mampir di Purwokerto makan mendoan, mampir di Purworejo makan apa namanya, minum dawet gitu ya. Terus mampir lagi di mana? Di Wates, beli Wingko misalnya. Udah mau masuk Jogja, mampir lagi gitu. Jadi mestinya perjalanan itu berapa sih? 600 kilo ya, 600 kilo itu bisa ditempuh kalau kecepatan 60 kira-kira 10 jam ya. Itu bisa jadi 24 jam gitu pakai nginep. Jadi kan kecepatannya kan jadi lambat karena banyak mampir-mampir ya. Katakanlah kecepatannya cuma 30 km per jam gitu. Kamu mampir. Begitu pulang udah pada bosan gitu kan, udah pada berantem di mobil gitu, diem-dieman. Jadi pas pulang langsung aja ngebut dari Jogja langsung tiba-tiba sudah sampai Jurang Mangu lagi. Gitu. Misalnya kecepatannya 90 km per jam gitu ya. Nah itu di situ dibutuh harmonic mean gitu. Kan bukan kalau misalnya itu 30 km per jam, pulangnya itu 90 km per jam, bukan 30 tambah 90 bagi 2 gitu. Halo? Iya, Pak. Halo? Ya, Pak. Pada tidur ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jadi harmonic mean gimana? Jadi N itu berapa? N-nya adalah 2 kan? 2 kali perjalanan ya. Pergi pulang. 1 per X. X-nya berapa? Sigma 1 per X adalah 1 per 30 kecepatan yang pergi tambah 10 kecepatan yang pulang.
Itu ya harmonic mean ya. Kemudian ada geometric mean. Geometric mean ini biasa buat ini, buat apa ya? Buat persen, buat nggambarin apa ya? Nomor 37 contohnya apa sih itu? Suku bunga ya. Suku bunga. Jadi misalnya kalau di sini akan suku bunganya 1,7%, 3,7%, 5,2%, 5,1% sama 2,7. Itu kalau dirubah dalam faktor 1017, 1037. Itu tahu nggak datang dari mana? 1017 tahu datangnya dari mana? Halo? Ya? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Itu Pak di data 1,7%. Ya. Jadi 1 ditambah 1,7% ya. 1 ditambah 1,7%, 1,017. 1 ditambah 3,7%, 1,037. Nah itu di apa geometrik mean adalah A1-nya itu berarti 0,17 1,017 dikalikan 1,037 dikalikan terakhir sampai 1,027. Kemudian dibagi dengan di akar n. N-nya berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Akar 5. Jadi geometrik mean-nya adalah perkalian kemudian diakar dengan jumlah n-nya. Kalau quadratic mean itu biasa buat nilai-nilai yang ada positifnya, ada negatifnya. Kayak misalnya apa namanya listrik PLN gitu ya. Itu kan arus apa? Arusnya kan bolak-balik, bukan arus datar ya. Jadi kalau arus bolak-balik satu rumah itu bisa pas diukur dia bisa 0, bisa 100, bisa min 100, bisa min 162 gitu. Jadi juga jumlah apa karena ada nilai negatifnya maka dibutuhkan quadratic mean. Oke, kemudian kita pindah ke apa subchapter 33. Jadi nilai ternyata di min dan median itu nggak bisa mengidentifikasi bentuk distribusi. Kita kalau dapat apa nilai cuma nilai min sama nilai median, kan kita nggak bisa ngira kira-kira di kelas pertama itu jumlahnya berapa ya? Di kelas kedua jumlahnya berapa ya? Jadi nggak bisa ngira-ngira bentuk distribusinya. Itu ada panduan. Kalau nilainya itu simetrik, itu min modus sama mediannya itu akan berkumpul di satu titik. Atau at least deket-deket banget lah. Gitu. Kalau dia menceng ke kiri, itu mediannya paling kiri. Setelah itu, minnya paling kiri, paling duluan. Kemudian median, kemudian modus. Kalau dia menceng ke kanan, itu yang ketemu adalah modus duluan, kemudian median, kemudian min.
Cobain aja. Ini adalah inti dari chapter ini adalah mengukur variasi ya. Mengukur variasi. Pertama range, kita udah tahu range. Itu adalah maximum value kurang minimum value. Kita udah belajar kelas kemarin. Jadi dia nggak bisa, kalau range ini dia sensitif pada nilai ekstrim ya. Jadi nggak bisa digunakan sebagai ukuran variasi. Ya mudah sih mengukur. Kalau misalnya ada data dari contoh, lagi-lagi contoh tinggi badan ya, dari 155 ke 190. Itu variasinya kan kita bisa bilang 190 kurang 155 berapa tuh? 45 ya. Bisa bilang variasi 45. Tapi nilai 45 itu sangat eksplosif ya, sangat mudah terpengaruh dengan penambahan data. Halo? Ya, Pak. Kaget saya ada yang teriak tadi. Maka dibutuhkan standar deviasi. Kalau ada guru besar IPB ini nggak boleh ngomong standar deviasi, bilangnya mesti standard deviation atau deviasi standar bahasa Indonesia-nya. Sampai segitunya. Itu bisa dilambangkan dengan S kecil. Standard deviation itu apa sih? Sebenarnya standard deviasi itu adalah jarak antara rata-rata dengan X. Ya. Jarak antara rata-rata dengan individual data. Dengan X1, X2, X3 gitu ya. Ini notasinya. Sample standard deviation itu S kecil. Ada yang ngamuk. S kuadrat itu sampel varian. Jadi sampel varian itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Kemudian ini namanya apa ya? Sigma juga ya. Ada anak IPA di sini. Ini namanya sigma juga ya? Yang buletan ini. Bukan, Pak. Apa namanya? Apa namanya? Kayaknya sigma juga deh. Itu adalah ukuran standar deviasi untuk populasi. Kemudian ada sigma kuadrat adalah variasi populasi. Rumusnya mudah ya. Jadi standar deviasi itu adalah ini kan ini adalah X ya, X1, X2, X3 ya. Ini adalah rata-rata dari X1, X2, X3 dijumlahkan ya. Ini dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Kenapa dikuadratkan? Agar tidak ada nilai negatif ya. Karena kan kalau X bar ini kan letakkan di tengah ya. Kalau misalnya nilai X-nya lebih kecil daripada X bar, maka pengurangannya adalah negatif kan. Misalnya rata-ratanya adalah 170. Nilai X-nya misalnya 165 atau 150. Ini kan hasilnya akan negatif. Agar tidak ada negatif, maka dikuadratkan ya. Setelah dikuadratkan, kemudian dikembalikan lagi kepada nilainya dengan di akar. Sehingga nilainya kembali ke bentuk aslinya. Jadi kalau di sini adalah tinggi badan, cm gitu ya, ini cm, maka di sini juga cm, centimeter ya, aplikasinya. Waktu di dalam dia mesti dikurangin jumlah sampel kurang 1.
beda dengan populasi. Populasi itu N-nya nggak dikurangin 1. Ini rewrite, penulisan lain dari standar deviasi. Biasanya dipakai buat menghitung cepat ya. Ini ada N. Di atas nggak ada ya. Ini ada N dikalikan sigma X kuadrat. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Ya. Dikurang sigma dari X. Sigma dari X kan adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Ya. Atau kalau data tinggi badan itu adalah 1 ditambah 160 tambah 170. Kalau ditambahin semua baru dikuadratkan. Kalau ini gimana? Yang ini adalah dikuadratkan dulu. 160 kuadrat tambah 170 kuadrat tambah 180 kuadrat baru dijumlahkan. Baru dikali N. Dibagi dengan N kurang N dibagi dengan N yang dikalikan N kurang 1. N kurang 1. Uh, 116. Ini tabel 33 ya, halaman 116 ya? Iya, Pak. Satu, dua, tiga, 4. 116. Yang sampel nomor 2 itu menghitung dengan menggunakan formula ini. Yang sampel nomor 3 dengan formula ini. Ada pertanyaan dari sampel? Ada pertanyaan dari halaman 116-117 mengenai contoh 2 dan contoh 3. Kalau ini adalah standar deviasi dari sampel, ini adalah standar deviasi dari populasi. Lihat ya bedanya ya, kalau di sampel adalah N kurang 1, ya. Kalau di populasi N-nya nggak dikurang 1 ya. Terus tahunya kapan sampel, kapan populasi gimana? Ya tergantung soal ya. Kalau misalnya standar deviasi dari tinggi seluruh mahasiswa tingkat 3, 5, 12 itu adalah pakai rumus ini kan ya. Kecuali kalau misalnya dari 30 orang itu saya cuma ambil 10 orang, itu maka standar deviasinya udah pakai yang ini atau yang ini. Ini adalah properti penting dari standar deviasi. Jadi standar deviasi itu adalah dia mengukur variasi dari nilai rata-rata ya. Tetap jadi nilai rata-rata loh ya. Perbedaan dari nilai rata-rata, dari average. Standar deviasi itu selalu positif.
dia akan mudah berubah kalau ada data outlier, nambah data outlier. Tambah misalnya dari tinggi badan tadi tambah data 1 cm atau tambah data 2,2 meter gitu ya. Itu akan berubah. Unitnya dia selalu sama dengan unit aslinya. Jadi kalau unit awalnya sentimeter, maka standar deviasinya juga sentimeter. Saya lupa tuh. Bisa lihat Excel saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Misalnya kita bikin 40 data ya. Data misalnya ini dari Asia. Misalnya tinggi badan ya, right between berat badan ya, berat badan. Berat badan paling ringan di situ berapa di kalian? Ada yang 50? Saya Berapa? Ada yang 40? 49, Pak. 49 paling ringan nih. Terus paling berat kira-kira berapa ya? 90 lah ya. Atau ada 95? Ya, ini misalnya berat badan ya. 30 aja deh, 30 ya. Biar sama ya. Ini ada Oke. Ini kita kalau mau lihat deskriptifnya di blok aja, kemudian data ya, data analisis, deskriptif ya. Input range-nya yang ini, kemudian
Waktu range-nya karena di sini udah oke. Sampai statistics. Ya. Ini dari 40 data ini kan, dari 30 data, ternyata beratnya masih ternyata 66,4. Standar error-nya 2,01. Mediannya 67,5, modusnya 71. Ada berapa kali 71 modus? 1, 2, 3. Standar deviasinya 11. Jadi 11 kg dari mini ya, dari 66,4. Itu 11 tambah 66 berapa? Kira-kira 77 atau 66 kurang 11 berapa? 55 ya. Variansinya adalah kuadrat dari ini. Kurtosisnya ini ada kemiringannya positif ya. Tapi lebih ini 0,0 itu kan berarti agak kayak inilah. Distribusi normal. Cuma kecil kemiringannya. Range-nya 36. Dari berapa tadi? 49 ke 85. Minimumnya 49 ya, maksimumnya 85. Ini penjumlahannya semuanya. Ini adalah jumlah datanya. Bisa ya praktek Excel begini. Buat ini aja, buat pengetahuan. Halo, nggak ada respon nih? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Oh, daripada pintar. Ya. Jadi propertinya ini udah ya. Kemudian membandingkan variasi di sampel yang berbeda. Standar deviasi itu bisa dipakai kalau misalnya katakanlah saya bandingin kelas 512 sama kelas 513 dalam hal berat badan misalnya. Tadi berat badan berapa ya? 85-an gitu ya. Kalau misalnya rata-ratanya itu mirip gitu, 85-an gitu. Itu bisa dibandingin langsung standar deviasinya. Tapi kalau misalnya kelas 513 itu, misalnya kalian berat rata-ratanya 85 nih. Kelas 513 itu beratnya ternyata, let's say, 90. Maka membandingkan standar deviasinya itu udah nggak valid. Mesti nggak bisa membandingkan standar deviasi doang. Lalu pakai apa? Pakai coefficient of variance. Apa sih coefficient of variance itu? Kalau misalnya di mini terlalu beda, tadi misalnya antara berat 85 sama 90, maka pakailah coefficient of variance. Tapi ini nanti dibahas ya. Property of standar deviasi. Standar deviasi itu adalah mengukur variasi antara nilai data ya. Kalau misalnya datanya itu kumpul di tengah, range-nya itu kecil gitu ya, maka
standar deviasi juga cenderung kecil. Di dalam satu kumpulan data, biasanya data itu berkumpulnya tidak lebih dari 2 standar deviasi. Makanya nanti ada rule of thumb, orang bilang gini, kapan terjadi krisis ya? Kapan dolar bisa dibilang berbahaya? Kenaikan dolar bisa dibilang berbahaya. Ya kita pakai standar 2 deviasi aja. Jadi nilai rata-rata kurs rupiah dolar itu dirata-ratakan, dicari standar deviasinya. Nah, nanti 2 kali standar deviasi itu sudah dianggap sebagai alert, sebagai warning kepada pemerintah dan Bank Indonesia. Ini udah bahaya nih, dolar sekian nih, udah lebih dari standar deviasi nih. Ini ilustrasi aja, bukan kejadian sebenarnya gitu ya. Standar deviasi itu digunakan buat itu ya. Biasanya itu nilai-nilai itu berkumpul, jaraknya itu tidak lebih dari standar deviasi, sehingga nanti akan muncul teorema ya. Nah, ini ada rule of thumb. Rule of thumb itu apa ya? Kira-kira, bukan ukuran yang pasti, tapi kira-kira. Jadi 95% dari dataset itu biasanya kumpul dia tidak lebih dari 2 standar deviasi. Susahnya pakai ini. Misalnya ini data ya. Misalnya ini tengahnya nih. Kalian bisa lihat nggak? Saya lagi gambar. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Misalnya tengahnya. Ini misalnya 2 standar deviasinya itu, misalnya ini 1 standar deviasi. Misalnya ini satu standar deviasi ya. Nah, ini 2 standar deviasi. Ini 2 standar deviasi. Jadi rule of thumb-nya itu demikian juga yang atas ya. Misalnya satu standar deviasi, ini juga 1 standar deviasi. Rule of thumb-nya itu dia akan berkumpul di sini 90% data itu. Guys, dia akan berkumpul di sekitar sini. Jadi ya guys, 90% akan mengumpul di sekitar sini. Susahnya oleh online. Usual sample. Nah, berdasarkan rule of thumb tadi, maka minimum usual value atau maximum usual value, nilai maksimum
biasanya. Nilai minimum biasanya itu adalah rata-rata dikurangin 2 dikalikan standar deviasi. Maksimumnya adalah rata-rata ditambah 2 standar deviasi. Contohnya adalah di halaman 118. Halaman 118. Oke. Contoh nomor 4 ya. Itu ada 40 cookies. Dia ada di tabel 31. Rata-ratanya 24 coklat chips. Dan standar deviasi 2,6. Nah, misalnya ada cookies dengan 30 chips nih. Ini sebenarnya usual apa unusual nih? Jadi kalau dihitung itu minimum usual value-nya adalah rata-rata 24 dikurang 2 kali 2,6. 18,8. Maksimum usual value-nya adalah 24 ditambah 2 kali standar deviasi yang 2,6. Itu hasilnya 29,2. Jadi kalau cookies yang ada chipnya 30 itu usual apa unusual? Begini, normal atau nggak normal? Unusual, Pak. Oke, pada ngerti semua ya? Nah, kemudian range tentunya adalah 4 kali standar deviasi dengan range bagi 4. Angka 4 dari mana? Yang 2 standar deviasi tadi ya, 2 standar deviasi di bawah ditambah 2 standar deviasi di atas. Itu contoh di halaman 119, sampel nomor 5. Kalau ada dari 40 cookies, dose value dengan dari 40 cookies itu minimumnya paling sedikit ada 19 coklat chips, paling banyak ada 30 coklat chips. Berapa standar deviasinya? Maka 30 kurang 19 dibagi 4. Ini standar deviasi kira-kira ya. Standar deviasi kira-kira dengan rule of thumb. Itu 2,75. Ada pertanyaan di situ? Nggak ada, kita lanjut ya. Kemudian ada empiris. Ada empiris itu rule 68, 95, sama 99,7. Jadi setiap data yang punya distribusi kira-kira normal atau berbentuk bell, rule berlaku properti ini. Sekitar 68% itu dia akan berada pada satu standar deviasi. Oke. Sekitar 90% itu dia akan berada pada dalam dua standar deviasi. Sekitar 99,7 itu dia akan berada pada 3 standar deviasi. Berarti hanya 0,3 yang di luar 3 standar deviasi. Contohnya halaman 121. IQ score dengan min 100 rata-rata dengan standar deviasi 15. Berapa presentasi IQ antara 70 sampai 130? Jadi ada rata-rata 100. Kemudian berapa kira-kira kalau antara 70 sampai 130? Berapa persen orang yang berada antara 70 sampai 130? Itu 2 standar deviasi, 2 kali 15 sama dengan 30.
Kemudian jadi kalau apa namanya 2 kali standar deviasi kan 2 kali 15, 30. Kalau minnya itu 100 berarti 100 kurang 30 itu 70, yang ke atasnya 100 tambah 30, 130. Berarti yang 2 standar deviasi tadi ya, 2 standar deviasi ini. Jadi diperkirakan yang ada antara 70 sampai 130 itu adalah 95%. Kira-kira berapa yang berada pada satu standar deviasi? Kalau datanya sama tadi. 68. 68 ya. 68% itu antara berapa sampai berapa? lima sampai 115. Iya. Berarti 1S itu 115, 1 kali 15, 15, 100 kurang 15, 85, 100 tambah 15, 115. Udah ngerti semua, nggak usah diajarin. Kemudian ada Chebyshev theorem ya. Chebyshev theorem halaman 122. Dia bilang bahwa porsi setiap data yang berada pada K standar deviasi biasanya setidaknya itu adalah 1 per K kuadrat, di mana K adalah bilangan positif lebih besar daripada 1. Jadi K itu porsinya ya, kalau K-nya 1 kan berarti 1. Potongan pertama ya, kalau K2 adalah 1 dikurangin 1 per 4. Itu berarti berapa? 0,75 ya. Kalau K-nya 1, berarti 1 dikurang 1 dikurang 1, 0. Kalau K-nya 3, 1 dikurang 1 per 9. Berarti 1 kurang 1 per 9. 9 kurang 9 per 9 adalah 9 per 9 kurang 8 per 9 adalah 8 per 9. Yang dibilang sini adalah kira-kira 75% itu adalah berada pada dalam 2 standar deviasi. 75 dari mana? Dari 1 dikurang 1 per K-nya 2 ya. Duanya itu 2 standar deviasi. Kalau 3 standar deviasi adalah 1 dikurang 1 per 9. Nah, kalau kita terapkan Chebyshev theorem ini pada data yang tadi, standar deviasi 100, min 100, standar deviasi 15. Maka 3/4 atau 75%-nya itu akan berada pada 2 standar deviasi, antara 70 sampai 130. Perhatikan tadi ya, tadi dengan rule of thumb, yang 70-30 tadi berapa persen ya? 90% ya? 95. Ya. Kalau at least 8/9 atau 89% itu berada dalam 3 standar deviasi, antara 55 sampai 145. Satu per 4.
Kalau satu standar deviasi berarti berapa? 1 dikurang 1/1. 0 ya? Nggak bisa dipakai. Divisor nggak bisa dipakai K-nya sama dengan 1 kan paling kecil 1. Kalau satu setengah standar deviasi berapa? 1 dikurangin 1/1/2 kuadrat. Berapa itu? Satu min 1 per K, K-nya 1/2 kuadrat. Berapa? Tidur ya? Minus Enggak, 3, Pak. Hah? Minus 3? 55,6%. 55,5%. Iya. 55,5% ya. Itu berada pada berapa IQ-nya? Kalau 15 kali 1,5 berapa? (15 dikalikan 1,5). 15 ditambah 7,5. 22,5. 100 dikurang 22,5. 77,5. 77,5. 100 tambah 22,5, 122,5. Berarti 77,5 sampai dengan 122,5 berada itu 55% ya. Iya, Pak, kurang lebih. Ya, Pak. ya kurang lebih ya. Iya. Jangan nangis dong. Pada bingung nggak? Saya ngomong sampai muncul-muncul tuh. Masih bingung, Pak. Yang mana? Yang mana? Angka tadi, Pak. Yang itu tadi, Pak. Yang K tadi ya? Iya. Iya, Pak. Kok bingung sih? Mesti gambar. Insert equation. Satu dikurang 1 dikurang 1/1. Ini dengan cara norak sekali nih. Kuadrat.
Maksudnya gini ya? Ya, Pak. Kalau K-nya 1, K-nya kan nggak boleh 1 ya. Kalau K-nya 1 kan hasilnya 0 nih kan, 1 dikurang 1 pangkat 2. Hasilnya 0 kan. Makanya K-nya adalah bilangan positif di atas 1. Misalnya 2. Kalau 2 berarti 1 dikurangin 1/4. Berapa? 0,75. 0,75. Kan boleh dong saya pasang 1,5 di sini. Satu dikurangin 1,5 kuadrat atau 2,25 ya. Kalau K-nya 3, berarti 1/1/9. Kalau 1 dikurang 1/9 berarti 9/9 dikurang 1/9, 8/9. 8/9 itu berada dalam 3 standar deviasi. Gimana guys? Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Salah, sudah. Paham. Hah? Mohon doa. Paham, Pak. Paham ya. Kalau paham kita ke coefficient of variation. Tadi udah kita singgung ya coefficient of variation ya. Kalau misalnya membandingkan 2 set data yang nilai average-nya, nilai min-nya itu beda, maka mesti pakai coefficient of variation. Untuk membandingkan 2 standar deviasi ya. Jadi coefficient of variation itu mudah banget. Tapi dalam dunia kerja kita suka lupa gitu. Kita dengan mudahnya membandingkan 2 standar deviasi yang min-nya sama sekali berbeda. Oh, data ini standar deviasinya cuma 2. Sementara data yang ini nih standar deviasinya 5. Cuma ngebandingin standar deviasi, tapi kita nggak ngeliat minnya berapa masing-masing gitu. Dengan mudahnya kita mengambil kesimpulan standar deviasi 2 itu datanya lebih homogen dibanding yang standar deviasinya 5. Kalau standar deviasinya 5 kan datanya variasinya banyak tuh ya. Jadi relatif heterogen dibanding yang standar deviasinya 2. Rumus sederhana, misalnya coefficient of variation adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Ngomongin rata-rata lagi, standar deviasi dibagi rata-rata. Terus standar deviasi itu kan adalah simpangan dari rata-rata ya, simpangan bahu kan. Tapi dikali 1%. Makanya satuannya adalah persen. Kalau coefficient of variation. Yang ngerti ya? Jadi contoh halaman 123. Yang example nomor 8. Itu ada Coca-Cola sama coklat chips. Coklat chips itu rata-ratanya dia 24 chips. Standar deviasinya 2,6. Coca-Cola itu rata-ratanya 0,81. Standar deviasinya 0,0751. Ini dengan mata telanjang udah bisa kelihatan bahwa standar deviasi Coca-Cola lebih kecil ya. 0,075 dibandingin sama 2,6 kan lebih kecil 0,00751 ya. Begitu nggak?
Halo, Iya, Pak. Iya, Pak. ya kan? Tapi kan rata-ratanya nggak sama kan? Coca-Cola apa? Choco chips itu rata-ratanya 24, sementara Coca-Cola itu rata-ratanya 0,81. Jadi mesti dibagi. Coefficient of variation of cookies-nya itu 10,8. Coefficient of variation-nya Coca-Cola itu 0,9. Ya wajar lah ya. Kalau dilihat dari sini kan berarti coefficient variation dari Coca-Cola lebih kecil kan ya? Iya, Pak. Ya nggak? Ya wajar lah kalau di botol gitu kan begitu di paket itu kan ukurannya kan susah bervariasi ya. Jumlahnya keluar dari keran kan selesai gitu kan, tutup botolnya. Rata-rata sama, variasi kecil. Tapi kalau chocolate chips kan untung-untungan tuh kalau misalnya ditabur gitu aja ya chocolate chips ya. Jadi adonan chocolate chips itu sebelum dipanggang ditaburin adonan cookiesnya itu sebelum dipanggang ditaburin coklat gitu ya, dengan random. Kalau contoh Indonesia itu mungkin dengan ini ya, onde-onde ya. Onde-onde apa klepon sih yang pakai wijen itu? Onde-onde, Pak. Onde-onde, Pak. Kalau ngomongin makan udah cepet deh. Ya kan onde-onde itu kan tidak ditaruh satu-satu tempelnya ya. Tempel satu. Kalau tempel satu kan besok kerjanya. Jadi cukup diputar aja gitu kan. Tapi kan jumlah wijen dalam onde-onde kan tidak sama kan? Iya, Pak. Ya. Nah itu adalah, maka dibutuhkan coefficient of variation. Break sebentar ya. 10 menit. Sampai 9.15. Oke? Iya, Pak. Baik, Oke, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Ini berapa sih? Pak. Rata-rata ada standar deviasi. Jadi kalau z-score itu segini. Ini Z ya, Z. Ini X-nya misalnya 170 ya rata-ratanya. Ini standar deviasinya misalnya 10. Maka 160, misalnya ini 160 nih. 160 adalah 160 dikurangi 170 kan min 10 ya. Dibagi dengan 10 itu adalah min 1 jadinya kan. Maka z-score-nya adalah untuk 160 itu adalah 1. Ini diingat-ingat ya, karena nanti dipakai di chapter-chapter berikutnya. Contohnya halaman 131. Halaman 131 itu yang sampel 1. Kalau rata-ratanya 24, kemudian standar deviasi 2,6, berapa z-score dari 30? Itu adalah 2,31. Demikian juga yang Coca-Cola. Ada pertanyaan di situ? Belum, Pak. Oke, ngerti ya. Z-score ini bulatkan ke 2 desimal ya. Dibulatkan ke 2 desimal. Oke, contoh tadi 2,31, 169. 1,69 di halaman 131. Interpretasinya, z-score yang
di bawah -2 atau di atas 2 itu biasa dianggap sebagai unusual. Unusual. Yang antara -2 sampai dengan 2 itu dianggap sebagai ordinary, nilai yang biasa aja. Nanti dipakai juga di tabel ini. Jadi ingat, antara -2 sampai 2. Jadi ordinary itu adalah antara -2 sampai 2, sementara yang unusual itu lebih kecil daripada -2 atau lebih besar daripada 2. Oke. Halaman 132 contohnya. Apakah puls detak jantung 48 per menit itu biasa atau nggak biasa? Kalau rata-ratanya diketahui 67,3 dengan deviasi 10,3, maka 48 di skornya adalah -1,87. Karena -1,87 itu masih di atas daripada -2, maka dianggap sebagai usual ya atau ordinary ya. Ngerti nggak sampel nomor 2 halaman 132 ini? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Kemudian ada persentil. Ya, ada yang mau tanya? Itu angka 2-nya dapat dari mana ya? Angka 2-nya ini sebenarnya kayak 2 standar deviasi gitu. Tapi ini di skor. Kan di sini kan standar deviasi ya. Ya, standar deviasi. Standar deviasi kan tadi kalau di atas 2 itu lebih dari 2 standar deviasi, baik ke atas maupun ke bawah itu dianggap sebagai unusual. Oh, iya, Pak. Makasih. Saya yang ngerti ya. Kemudian ada persentil. Kalau persentil itu dia dibagi 100. Jadi sebuah garis ini, misalnya datanya itu di sini ya. Nah ini dibagi sampai dibagi 100. Jadi dari 1 sampai 99. Itu kan ada 100 potongan ya. Kalau kita pasang garis dari 1 sampai 99, maka ada 100 seksi di sini. Ini namanya persentil. Ini rumusnya, persentil dari nilai X adalah jumlah dari nilai yang kurang dari X dibagi total. Misalnya, persentil dari nilai 60. Dari misalnya 100 data nih. Misalnya yang kurang dari 60 itu adalah jumlahnya 50. Maka di sini tulis 50, di sini totalnya ada 100. 50 per 100, maka itu merupakan persentil 50. Contohnya halaman 133. Ya. Itu persentil 23 ya. Tabelnya tabel 35 itu kan ada 40 data ya. Masing-masing baris itu kan ada 10 data ya. Temukan persentil dari cookies yang isinya 23 choco. 23 choco chips ya. Yang di bawah 23 itu ada berapa data? 10, Pak.
10 ya. Jadi dari 19 sampai 22 itu kan ada 10 data kan. Kemudian datanya jumlahnya 40. Totalnya 40 kan ya. 4 kali 10, 40. Dikali 100, makanya hasilnya 25. Jadi 23 itu merupakan persentil 25. Atau seperempatnya. Ada pertanyaan di situ? Ada yang belum ngerti? Ada? Kalau nggak ada saya terus. Belum, Pak. Belum, Pak. Yang mana yang mana? Ngerti, Pak. Yang mana yang mana? Maksudnya Yang belum ada. contohnya halaman 133 semua udah megang halaman 133? Udah buka? Udah, Pak. Pak. Ya. Kan ditanya nih. Ini ada 40 cookies nih. Setiap cookies isinya dari 19 sampai 30 coklat chips. Oke, ngerti? Yang ditanya ini adalah kalau ada cookies yang isinya 23 choco chips, itu persentil berapa? Yang 23 itu data ke berapa? 11. 11. Data 11 ya. Jadi mulai data ke 11 ya. Berarti yang kurang 23 adalah data ke 10, dari data ke 1 sampai data ke 10. Sampai situ ngerti? Ya, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Berarti ada 10 data yang di bawah 23 kan? Nah, itu Ya. ditaruh di atas sini. Di sini 10. Kemudian totalnya berapa? Cookies itu ada berapa tadi? 40 kan? Ada 40 cookies kan ya? Ya, Pak. Berarti kan 10 per 40 kali 100. Itu kan 25% ya? 25 ya? 25. Berarti adalah 25 itu persentilnya. Berarti jumlah cookies yang isinya 22 choco chips, kurang dari 23 choco chips, itu di persentil 25 atau seperempatnya. 25 kan 25 dari 100 kan seperempat ya. Oke. Ngerti semua? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Yang tadi nanya udah ngerti? Oke ya, saya lanjut ya. Ya, Nah, Pak. kemudian ini pakai locator. Mengubah dari persentil ke K ke datanya berapa? Ke datanya. Jadi itu rumusnya itu L sama dengan K per 100 kali N. L-nya itu locator, KL-nya itu locator, K-nya itu persentilnya, N-nya itu jumlah data. Makanya gimana nih? Halaman 134 ya. Pertama, data disusun nih dari kecil ke gede. Ya. Kemudian hitung L-nya. K per 100. Kalau di sini contohnya misalnya berapa jumlah choco chips pada persentil 18. Ketemu tulisan itu di halaman 133 paling bawah. P18. Ketemu? Ketemu nggak? Iya, Pak. Mati ya ini. Tes.
Iya, Pak. Kok. Halo? Iya, Pak. Halo? Ya Pak, Oke. kedengaran Pak. Iya, Pak. Ketemu nggak semua halaman 133 pakai bagian paling bawah? Ketemu Pak. Carilah persentil, carilah jumlah choco chips pada persentil 18. Ya. Locatornya, K-nya kan 18 nih. Ini K-nya kan 18 nih. Bagi 100 kali 40 kan ya. Itu hasilnya 7,2. Pertanyaannya, apakah L merupakan bilangan bulat? Enggak, 7,2 kan? Change L by rounding up to the next large whole number. Berarti dari 7,2 di bulatkan ke atas berapa? 8 kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ini kan sini 8 nih. The value of PK is the L value counting from the lowest. Berarti kalau 8 berapa? Data ke 8 berapa? 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22 ya? Iya, Pak. Ya kan? Jadi nilai ke-8 itu adalah 22. Jadi persentil 18 adalah 22. Ada yang belum ngerti dari mana angka-angka itu datang? Ada yang belum ngerti? Halo, Paham, Pak. paham ya? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk pembulatannya Ya, memang selalu ke atas ya, Pak? ke atas. Di buku ini pakainya ke atas. Untuk yang L aja Ada ya, buku Pak? lain yang pakai. Maksudnya buat Iya. nyari L ini. Oh iya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Ya. Kalau seandainya tadi hasilnya bilangan bulat nih. Apakah L bilangan bulat? The value of K is midway between L dan the next value ya. Kalau misalnya hasilnya tadi 7 di sini ya, 7. Maka nilainya adalah antara data ke-7 sama data ke-8. Ya. Antara data ke-7 sama data ke-8 itu dijumlahkan dibagi 2. Data ke-7 sama data ke-8 kan kebetulan sama-sama 22 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Data ke-7-nya 22, data ke-8-nya 22. Berarti hasilnya tetap 22. Kita ini sampai jam 10 ya? Iya Pak, jam 10. Tapi mesti berhenti jam 9.55 ya. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Iya, Pak. Kemudian ada Lanjut. kuartil. Pak. Ya, ya. Ada yang nanya nggak tadi persentil? Lanjut Pak. Lanjut. Atau ada kuartil. Kalau tadi persentil kan dibagi 100 ya. Nah, ini kuartil itu dibagi 4. Kuartal 4 bagi 4. Jadi kalau kuartil pertama itu memisahkan antara data yang pertama 25% dengan sisanya yang 75%. Kuartil kedua
itu biasanya di tengah-tengahnya ya. Misalkan antara 50% bawah dengan 50% atas. Kemudian kuartil ketiga itu misalkan yang 25% atas ya, dengan yang 75% bawah. Ini gambarannya. Q1, Q2, Q3. Ini kuartil pertama 25, kemudian antara kuartil kedua itu 50, ini kuartil ketiga itu 25 dengan 75 bawahnya. Kemudian ada 5 number summary. Ada 5 nilai yang kita mesti ketahui. Yang pertama adalah kuartil pertama, Q1, kemudian kuartil kedua, kemudian kuartil ketiga, kemudian maximum value, dan yang pertama tadi adalah minimum value. Jadi ada 5 ya. Minimum value, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, sama maximum value. Ini gunanya buat apa? Buat bikin box plot. Bikin box plot. Ini box plot. Ini nilai minimum. Ini nilai maksimum. Ini Q1, garis biru pertama. Ini median atau kuartil kedua. Ini Q3. Kuartil ketiga. Kuartil 13. Jadi bentuk data ini. Ini data budget dalam pembuatan film ya. Jadi ada yang buatnya itu misalnya 4,5 miliar sampai 225 miliar. Sedangkan mediannya 68 miliar. Data Q1-nya 25% pertama itu 35 miliar. Data Q3-nya 75% ke atas itu 113 miliar. Ada pertanyaan membuat box plot ini? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Contohnya halaman 136. Tetap menggunakan tabel 35, 5 number summary. Itu first quartilnya 22,5, third quartilnya 26,0. Jadi 5 number summary-nya adalah 19 nilai minimumnya, 22,5 itu kuartil pertama, 24 itu tengahnya, 26 itu Q3-nya, nilai maksimumnya 30. Jadi box plot itu di figure 36, box plotnya, yang mirip-mirip seperti ini ya. Ini dengan box plot ini kita bisa ngelihat apakah distribusinya normal gitu ya. Kalau di halaman 137 itu pada normal distribution, itu kotak ininya itu hampir berada di tengah sini ya. Hampir berada di tengah garis sini ya. Tapi kalau skew, kalau menceng ini kalau menceng nih ya. Menceng kiri, menceng kanan. Menceng kanan ya. Dia nggak pas di tengah, dia nggak pas di tengah sini. Kalian bisa ngeliat kursor saya bergerak kan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau datanya normal, dia akan terdistribusi di tengah. Nah, ini box plot normal. Misalnya tinggi orang, tinggi perempuan ya, itu kan normal biasanya. Ini nilai terendahnya 59,1, nilai tertingginya 67,8. 25% orang perempuan itu tingginya kurang dari 61,5. 61,5 apa ini? Inci ya. Mediannya itu 63,3. Sementara
25% di atasnya itu orang tingginya lebih dari 64,95. Ini skewed. Gaji di sini gaji pelatih football Amerika ya. Jadi nilai minimumnya 125, nilai maksimumnya 2840. Sementara mediannya berapa? 300, Q1-nya 205, Q3-nya 634. Skewed. Menceng. Outlier. Ini konsep penting juga. Outlier itu apa gitu? Outlier itu kan nilai yang di atas kebiasaan ya. Jadi dia tuh aneh sendiri. Kok bisa aneh datanya? Ya pertama mungkin memang begitu. Mungkin dalam satu kelas kita memang ketemu dengan orang yang pendek sekali. Atau mungkin ketemu orang yang tinggi sekali, beda sama orang lain. Atau dalam pengumpulan datanya salah. Datanya diisi oleh si pencacah dengan asal-asalan biar dia cepat pulang. Jadi data diisi asal-asalan. Sehingga hasilnya outlier. Gimana sih cara mengetahui outlier itu? Seberapa ukurannya? Outlier itu akan mempengaruhi mean, akan mempengaruhi standar deviasi, akan mempengaruhi skala histogram. Outlier itu dia 1,5 kali dari interquartile. Interquartile itu apa? EQR, interquartile range. Apa itu? Di halaman 39. Itu adalah Q3 kurang Q1 ya? Iya, Pak. Iya. Jadi dia 1,5 dari interquartile range. Nah, kalau datanya outlier, makanya box plotnya mesti di-modify. Itu contohnya halaman 139 ya. Ya, jadi outlier itu ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, ini first quartile, second quartile, third quartile, ini adalah nilai outliernya. Contohnya masih 39. Tetap pakai contoh coklat chips itu Q1-nya 13, Q2-nya 14, Q3-nya 15,5. Dari mana angka Q1, Q2, Q3 dihitung sendiri ya. Maka interquartile range-nya berapa? 15,5 dikurangin 13. Hasilnya 2,5. Jadi interquartile range-nya 2,5. 2,5 itu kemudian dikalikan dengan 1,5. Hasilnya 3,75. Ini outliers di atas 15,5 yang lebih dari 3,75 atau yang 13 yang lebih dari 3, di bawah 13 dikurangi 75 ya, atau 1925 sampai 1925. Jadi data outlier itu di atas 1925 atau yang di bawah 9,25. Di contoh di buku ini outliernya berapa? 21. Ada data yang 21 kan? Nilainya 21. Tabel 31.
Iya. Udah itu aja sih sampai mengenai ini. Nanti saya akan berikan contoh soal ya untuk dikerjakan agar bisa semakin mengerti tentang chapter 3 ini. Ada pertanyaan? Halo, saya ngomong sendiri kan ini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Jangan marah-marah dong. Marah-marah, Pak. Marah-marah dong. Ya udah kalau gitu udah dulu ya. Udah dulu hari ini ya. Oke, Ya Pak. hari ini memang chapter 3 ini lumayan berat. Tapi percayalah nanti akan ada yang lebih berat lagi. Sementara saya belum siapkan ini PR-nya. Nanti sambil sekalian nanti siang ya saya kasih ya. Boleh, Baik, Oke, Pak. sampai ini beneran nggak ada yang nanya nih? Belum, Ada ya? Pak. Belum ya? Berarti bagi kalian mudah nih ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa buat tesit chapter 4 dan kerjakan nanti soal-soal yang saya berikan nanti siang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima Makasih, Pak. kasih.